Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul abdah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus masjid Islamic Center Desa Siwal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para bapak dan ibu jamaah sholat maghrib dan kajian Rabu malam yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, dan kita masih membahas kitab Syakhsiyatul Muslim, kepribadian, sifat pribadi atau kepribadian seorang muslim. Baik, pada pertemuan Sabtu malam kita sudah membahas yang pertama, sifat pribadi atau kepribadian seorang muslim. Yang pertama adalah seorang muslim harus senantiasa melek sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ini penting, ya. Karena musuh-musuh kita tidak pernah lalai untuk menghancurkan umat Islam. Ini bisa dibaca dalam surat, silakan yang bawa Al-Quran, silakan baca dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 217, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya. Saya buka nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 217, ya, di mana Allah mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah, musuh-musuh Islam baik dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, kata Allah, la yazaluna. Wala yazaluna itu maknanya tidak pernah berhenti, ya. Jadi kata Allah, mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, tidak pernah berhenti memerangi kalian, baik perang fisik maupun perang psikologi, ya. Sampai kapan kata Allah? Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian murtad dari agama Allah. Jadi orang-orang kafir ini terus memerangi kita, ya. Kalau nggak bisa diperangi secara fisiknya, sebagaimana yang terjadi hari ini di Palestina, di Suriah, ya, di Yaman, di Irak, nah ini kan perang fisik, ya kan? Yang dihancurkan, yang diperangi adalah apa? Fisiknya. Adapun kita yang hari ini tinggal di Indonesia khususnya, mungkin secara fisik kita nggak diperangi, kita nggak membombardir, kita nggak diudar, ya kan? Tapi perangnya adalah perang apa? Perang psikologi, perang pemikiran. Dan akhirnya dua-duanya memang membahayakan. Tetapi perang pemikiran itu jauh lebih mengerikan daripada perang fisik. Kalau rakyat Gaza itu, ya, diperangi fisiknya, mereka ditembak mati, insya Allah salib dan masuk jannah insya Allah. Tapi kalau perangnya perang psikologi,
perangnya adalah perang psikis, perangnya adalah perang pemikiran, ujung-ujungnya, endingnya membuat orang murtad dari Islam. Kalau sudah murtad, mati di atas kekafiran, apa yang terjadi kata Allah? Nah, kalian kata Allah, ayat berikutnya, lanjutan dari ayat ini, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka barang siapa yang murtad, kata Allah, murtad ini keluar dari Islam, kemudian dia mati di atas kekafiran, maka kata Allah, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka terhapuslah seluruh amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ya. Contohnya saya dulu di Indonesia ini, contohnya misalnya namanya Saifuddin, ya. Saifuddin itu yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, seorang pendeta, ya kan? Itu alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saifuddin pendeta murtad itu, tadi kan pernah sempat viral itu, ketika dia mengolok-olok ayat Al-Quran dan dia bilang ada 300-an ayat dalam Al-Quran yang diragukan, kata Saifuddin, ya kan? Saifuddin itu gelarnya sarjana agama, SAG, ya. Alumni mana? S1-nya dia S1 alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tak percaya bisa cek, ya. Datang besok ke kampus UMS, coba cek ada dan nama Saifuddin sebagai alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muslim dulunya dia, gak hanya Muslim, Ustaz, gak hanya Ustaz, kader Muhammadiyah. Makanya sama Muhammadiyah Jepara atau Muhammadiyah dimasuk itu, dia disekolahkan S1-nya di UMS, lulus UMS, punya anak 3, anaknya yang paling besar saya ketemu sama 3 anak ini. Anaknya yang paling besar namanya Kadafi. Itu namanya. Yang pertama namanya Kadafi. Yang kedua nama anaknya Khomeini. Yang terakhir nama anaknya Saddam Hussein. Keren-keren gak namanya? Walaupun yang nomor 2 ini sudah diganti, ya. Terakhir saya ketemu Saddam Hussein Irak ya. Saddam Hussein anaknya si Saifuddin itu. Alhamdulillah Ustaz, karena Khomeini di dekatnya Syiah. Karena dulu si Saifuddin nggak ngerti mungkin, yang penting kan dulu terkenal Khomeini tahun 80-an ya. Akhirnya udah diganti ya. Jadi punya anak keren-keren namanya itu. Apa yang terjadi Pak sekalian? Waliyahulillah, dan itu kita khawatir. Saifuddin terkena perang pemikiran, ya kan? Saifuddin terkena perang psikologi, ya. Terutama setelah meninggal istrinya yang pertama. Ya. Jadi Saifuddin itu menurut anaknya yang namanya Saddam itu, yang anaknya terakhir itu saya tanya, itu bukan karena benar-benar meyakini agama Kristen. Jadi Saifuddin pun murtad karena apa? Perempuan. Jadi Saifuddin ketemu dengan seorang pendeta atau bukan biarawati ya, pendeta pengurus gereja Jakarta ini. Saifuddin jatuh cinta sama perempuan ini. Maka perempuan bilang, kalau mau kawin sama saya, syaratnya kamu harus murtad. Murtad Saifuddin. Ya. Padahal
Ustaz, punya gelar SAG, sarjana alam goib gitu ya, sarjana agak gimana ya. Ini penting sekali. Jadi perang pemikiran itu berbahaya. Kalau nanti saya itu mati, sekarang dia dikejar sampai dia melarikan diri ke Amerika, ya kan? Setelah diburu sama umat Islam, nggak tahu terjadi sekarang di Amerika, atau jadi tukang cari persoalan. Dan dia tidak berani pulang ke Indonesia, karena dia sudah jadi tersangka penistaan terhadap agama. Jadi kalau saya ikut pulang, langsung ditangkap itu, ya. Maka dia tidak berani pulang dia. Atau kalau dia tidak ditangkap polisi, mungkin nanti dia akan dihabisi oleh umat Islam. Maka sekarang sudah diberikan oleh Allah. Nah, ini bahayanya perang pemikiran. Jadi perang pemikiran itu sangat membahayakan. Ya. Contohnya satu lagi, korban dari perang pemikiran yang murtad ini. Di antara contohnya istri Ahok. Pernah dengar nama Ahok? Nggak ada, tidak lupa insya Allah ya. Jadi dulu ada orang yang pernah jadi gubernur di Jakarta, ya kan? Namanya Ahok. Dia kemudian terpleset lidahnya menistakan surat Al-Maidah. Akhirnya umat Islam kemudian melaporkan dan ditulis oleh kepolisian, sampai akhirnya umat Islam melaksanakan aksi, namanya aksi berapa yang pertama kali, ya 411 ya 4 November 2015 kalau tidak salah. Kemudian tidak tahu tanggal 2016 ya, tidak digubris. Akhirnya umat Islam mengadakan aksi yang pernah terjadi di negara kita ini, aksi terbesar, namanya aksi 212 ya, 2 Desember, yang insya Allah besok tanggal 2 Desember yang akan datang, 21 yang akan datang, insya Allah akan reuni ya. Akan ada reuni akbar peserta 212 2016. Insya Allah besok 2024 kita akan adakan reuni di Monas. Monggo silakan yang kosong, longgar, punya duit, longgar hati, longgar duit, ya. Berangkat ke Jakarta mengikuti reuni 21. Akhirnya Ahok diproses dan diadili dan dijatuhkan putusan pengadilan negeri. Dia terbukti secara sah melakukan penistaan terhadap Al-Quran. Akhirnya Ahok ditangkap dan kemudian dikurung selama 2 tahun. Nah, ternyata seorang perempuan muslimah ya, yang mengurusi Ahok di dalam penjara terkena perang psikologinya Ahok ini. Akhirnya si polwan ini kemudian murtad, keluar dari Islam, asli orang Nganjuk. Polwannya itu muslimah, asli orang Nganjuk sana, NU kan, namanya NU ya. Dia murtad, keluar dari Islam dan menikah dengan siapa? Dia nikah dengan Ahok. Dan Ahok menceraikan istri, diceraikan dengan istrinya yang punya anak berapa itu, diceraikan sama Ahok. Dia nikah dengan polwan dan polwannya keluar dari kesatuannya polisi, dan dia sebagai seorang muslimah kemudian apa? Dia rela murtad demi mengejar cintanya Ahok. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini korban daripada perang apa?
Waliyadu billah. Khawatir Allah tidak akan beri hidayah kepada lagi sampai dia mati di atas apa? Kekafiran. Kalau sudah mati di atas kekafiran, sudah kata Allah, dia berada di neraka sampai kapan? Abadan, sampai selama-lamanya. Ngeri kan? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, makanya kita harus senantiasa melek dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Baik, yang kedua, karakter seorang muslim yang kedua harus kita bahas, muti'un amra rabbih, selalu mentaati perintah Tuhannya, selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter seorang muslim itu selalu taat kepada apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah kita ada 3 hukumnya, ya kan? Imam dia wajib hukumnya, atau dia hukumnya adalah sunnah, atau hukumnya dia adalah mubah. Ya. Jadi perintah Allah itu perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran atau dalam hadis ada 3 hukum itu. Ada yang hukum yang wajib, ada hukumnya yang sunnah, dan ada hukumnya yang mubah. Maka yang pertama, yang wajib untuk kita kerjakan yang mana yang pertama? Perkara-perkara yang wajib. Ya, sudah dijelaskan ya, perkara yang wajib apa? Sudah pasti ya, sholat, lagi puasa di bulan Ramadan, ya kan? Kemudian lagi zakat bagi yang punya harta dan sudah mencapai nisab dan berputar 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian apa lagi? Haji wajib hukumnya bagi mereka yang mampu. Mampu di sini ada 2 makna. Mampu dari sisi harta, dia punya duit. Yang kedua, mampu untuk berjalan sampai datang ke mana? Ke Mekah. Ada orang punya duit tapi nggak mampu lagi untuk berjalan, ya kan? Sudah sepuh, sudah apa lagi? Sudah pikun misalnya, atau sudah stroke ya. Lah itu nggak usah dipaksa, sudah. Apalagi zaman sekarang kan, kita mau haji itu kok kayak apa ya? Kayak uang Sinawa. Ya. Saya kemarin ketemu seorang jamaah baru dapat haji tahun kemarin, ya, di Kabupaten Sukoharjo. Ya. Dia daftar 2023. Saya tanya, tahun berapa berangkatnya? 2045. Daftar 2023, berangkatnya 2045. Saya tanya, jenengan umur itu 56 Pak Ustaz. Jadi 56 dari 20, dari kalau sekarang 2024 sampai 2045 berarti berapa lagi? 21 ya? Nah, 21 berarti Pak, umur jenengan sekarang 56 tambah 21 berarti 77. Berdoalah kepada Allah sendiri. Jenengan sehat, dipanjangkan usianya, berarti kan berarti usia berapa ini? Usia 77 tahun. Itu kan uang Sinawa, betul kan? Uang Sinawa. Tekan mulai, nah kan itu kan? Tekan mulai. Ya. Kalau mau jalan pintas, bayarnya mahal. Ya. Bisa sudah langsung daftar berangkat bisa, tapi bayarnya mahal. Ya, namanya haji furoda. Ya. Bayarnya harganya 350 sampai 500 juta, bahkan sampai 1 miliar. Ada orang mau haji bisa berangkat langsung itu harganya berapa? 1 M, dan itu Solo. Nah, jadi kalau udah kayak gini, Pak, ya udah kita
belum bisa punya kewajiban. Sabar aja lah. Masalah nanti Allah beri kemudian berangkat atau tidak, itu urusan lain. Yang penting apa? Kita sudah punya niat, kita sudah daftar. Perkara berangkat atau tidak berangkat, itu urusan Allah. Tapi bukan lagi sebuah kewajiban. Kalau kita tidak mampu untuk berangkat ke sana, makanya sekarang banyak yang melakukan haji baik kalau namanya haji tanpa visa. Yang tahun kemarin banyak tuh. Dari Indonesia aja lebih dari 100.000 orang dari Indonesia itu yang kemarin ikut jamaah haji non visa haji itu diperkirakan ada 100.000. Nah, dari mana bisa ketahuinya? Dari jamaah umroh yang berangkat di bulan Ramadan tapi nggak balik lagi ke Indonesia. Jadi mana orangnya? Berarti orangnya nunggu di kita. Jadi mereka berangkat umroh Ramadan tapi nggak balik sampai kapan kemarin? Sampai selesai haji. Berarti berapa bulan dia nunggu? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Berarti dia harus mempersiapkan bekal selama 4 bulan dulu. Itu pun kalau nggak ketangkep. Kemarin mereka bisa wukuf, tapi wukufnya apa? Malam hari. Jadi siang hari orang sudah wukuf, mereka kemudian demo di Saudi, minta boleh berangkat wukuf. Kan bukan hanya dari Indonesia saja, dari seluruh negara itu, dari sedunia itu mungkin jutaan itu yang haji tanpa visa itu. Mereka demo pada di Mekah itu, minta dibukakan pintu untuk mereka untuk bisa wukuf. Tapi kapan wukufnya dibuka untuk mereka? Malam harinya. Jadi orang sudah selesai wukuf di sore hari, baru malam harinya mereka dibolehkan masuk ke Arafah. Nah, secara hukum haji yang nggak sah, ya kan? Karena umroh itu waktunya siang ke malam, siang. Ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu waktu untuk wukuf di padang Arafah. Pemerintah Saudi baru membolehkan kepada mereka setelah waktu isya malamnya itu dibukakan pintunya, langsung mereka ramai ke Arafah wukuf. Ya nggak sah sebenarnya. Nah, maka sekalian, kita nggak usah memaksa-maksakan diri. Kalau udah tak mampu ya sudah, ya. Kita berdoa aja kepada Allah. Mudah-mudahan nanti ada jalan di mana kita bisa haji dengan mudah. Yang kedua, perkara perintah yang sifatnya hukumnya sunnah, ya. Jadi yang wajib di bawahnya ada yang sunnah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Islam, ya, jangan sampai kita meremehkan perkara-perkara yang sunnah. Walaupun tetap yang paling utama adalah perkara yang wajib. Namun jangan kita meremehkan hal-hal yang sifatnya sunnah, ya. Karena bisa jadi nanti yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah itu adalah perkara-perkara sunnah yang kita lakukan, yang itu menyempurnakan perkara wajib kita itu. Ya. Karena perkara wajib kita ini banyak yang tak sempurna, ya. Sholat kita mungkin belum sempurna, ya kan? Oke lah, sholatnya kita diuji mungkin dari kehusuannya, mungkin dari apalagi dari tata caranya, ya. Maka hal-hal yang bisa menyempurnakan perkara wajib kita adalah perkara-perkara sunnahnya. Maka sebab itu saya mengajak kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian agar kita juga membiasakan hal-hal yang sifatnya sunnah, dan itu jumlahnya banyak sekali, ya. Dari perkara sunnah yang
kecil-kecil sampai perkara sunnah yang besar-besar. Ya, jangan kita pinginnya perkara yang besar-besar aja. Ya, karena sekarang ini saya melihat ada model-model ikhwan-ikhwan kita, ya, kalangan kita umat Islam ini selalu perhatian dengan perkara-perkara sunnah yang sifatnya besar-besar, sifatnya tinggi-tinggi, tapi terkadang melalaikan atau tidak peduli dengan perkara-perkara sunnah yang sifatnya kecil-kecil, ya. Karena sok mau pilih yang gede-gede, ya. Apa misalnya perkara sunnah yang gede-gede, misalnya umroh, bukan perkara sunnah yang gede-gede, ya, yang mengeluarkan duit sampai puluhan juta rupiah. Namun terkadang mereka nggak peduli dengan para tetangga. Itu juga banyak. Umroh tiap bulan, ya kan? Supaya dikenal sebagai Pak Umroh. Ya. Haji tiap tahun supaya dikenal dengan Pak Haji. Namun kadang tidak peduli dengan nasib saudara-saudara mereka yang berada di tetangga-tetangganya. Banyak tetangganya yang tidak makan, banyak tetangganya yang tidak mampu dia untuk makan dari semua itu. Ini tidak benar, ya. Pilihnya perkara yang sunnah yang besar-besar. Apa itu? Membantu Palestina, misalnya. Tapi kita harus imbangi juga dengan apa? Memberi nafkah kepada istri. Itu penting juga itu. Kadang ada orang yang untuk bantu Palestina, untuk bantu Al-Aqsa, nyanyo. Tapi ketika bojone jauh duit, orang bahkan istrinya sering diapusi, istrinya sering ditipu, ya. Mas, kalau duit, berarti, lama infak Palestina, itu. Kalau untuk Palestina akan ada selalu duit, ya. Tapi kalau untuk engkau wahai istriku, mohon maaf, duit itu selalu habis untuk mana, tak bisa itu. Sekarang banyak yang model-model kayak ini, ya. Sama, bukan saya melarang dengan melupas, monggo silakan, bahkan harus itu, ya. Kita membantu Palestina, tapi jangan perkara yang sepele, ya. Walaupun tidak sepele itu, istri sebagai kita tidak peduli. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Ada dulu yang berangkat jihad, berangkat jihad cuma kuliah, karena nggak punya duit, dia jual tanah dan rumahnya, berangkat dia jihad ke Suriah sana, ya kan? Istri dan anak-anaknya dia tinggalkan sama siapa? Sama mertuanya. Tinggalkan mertua. Ini rumah, arep tanahnya, arep pakdon. Kalau arep rumah jihad. Akhirnya besar-besar jadi dia berangkat ke medan jihad di sana kayak apa? Istrinya di rumah sama anak-anaknya terbengkalai. Anak-anaknya, istrinya hidupnya tidak terurus. Ini ada model-model kayak gitu. Lah oleh sebab itu kita sebagai umat Islam itu kata Allah harus seimbang, ya. Jadi berinfak itu juga harus seimbang, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu pelit, ya. Tidak terlalu lumo dan tidak terlalu bakhil mengintil, ya. Jadi harus seimbang. Untuk orang lain yes, oke. Untuk keluarga juga harus yes. Di kadang-kadang untuk orang lain nyanyok,
untuk keluarga sendiri, istri, anak, biasanya nggak dipedulikan lagi. Apalagi mertua jalur duit, ya. Tolak duit, kalau obat ya. Tak jalur duit bisa. Oh, mohon maaf, duit itu pakai Palestina akeh. Tenang deh, tenang. Oh, Palestina itu kan berdiri, orang yang masak ngomong, sampai iso rasa bohong tak bengkak. Jadi itu ada model-model orang kayak gitu juga ada. Ya, mudah-mudahan kita nggak dikasih mandu yang mundur. Nah, maka pas kalian benar-benar dilakukan oleh Allah, kita harus seimbang ya. Jadi kita peduli dengan sunnah-sunnah yang besar, tapi juga jangan melalaikan, jangan menganggap enteng sunnah-sunnah yang kecil. Karena kita banyak dalam hadis, ternyata ada sahabat yang masuk surga bukan karena sunnah yang besar. Belum pernah saya ceritakan ya. Apa itu? Misalnya sahabat Bilal bin Rabah, ya kan? Sahabat Bilal bin Rabah itu ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal kata Rasulullah, kenapa amalan apa yang kau lakukan, kata Rasulullah? Kok aku sudah mendengar suara terompahmu, suara sandalmu di dalam surga. Bayangkan, Bilal bin Rabah itu masih hidup di dunia. Rasulullah sudah kasih kabar kepada Bilal, dua sahabat Bilal termasuk salah satu sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Karena Rasulullah bilang, Rasulullah mendengar suara sandalnya Bilal di surga. Sampai Rasulullah takjub, ya, kagum, sampai tanya sama Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan? Kok engkau suara sandal besarkan surga pada awal masih naik dunia? Apa kata sahabat Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak membiasakan amalan yang besar-besar. Aku hanya membiasakan apa? Sholat 2 rakaat setiap kali selesai berwudu. Ya. Jadi salah satu kebiasaan sahabat Bilal bin Rabah itu apa? Ya, tidak lalai atau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setiap kali berwudu. Berarti sahabat Bilal ini Pak, senangnya berwudu. Kalau habis berwudu pasti selalu apa? Sholat 2 rakaat. Kira-kira itu amalan sunnah yang ringan nopo agor. Ringan nopo agor. Kalau dari materi yang ringan, ya kan? Wudu bagi sholat 2 rakaat. Itu teorinya. Tapi kalau mau dipraktekkan, apa betul? Yo aku rasa-rasaan bang, wudu dingin adem, ya. Berat. Kita sholat duha aja, sholat duha 2 rakaat aja, itu aja berat ya. Sulit untuk bisa istiqomah itu. Padahal 2 rakaat dan itu nggak setiap waktu, pagi toh. Ya. Itu rasa kalau udah pas datang waktu 2 jam 9 jam 10 harus sholat kita setan, harus terus naik komputer deh. Itu beratnya. Ternyata amalan ini dijadikan sebagai tradisi kebiasaan oleh Bilal bin Rabah dan mengantarkan beliau masuk
surganya Allah. Amalan sunnah kecil, ya. Kemudian apa lagi? Ada seorang sahabat yang kata Rasulullah dia dijamin pasti masuk surga. Ketika diintip oleh seorang sahabat ke rumahnya, ternyata amalan dia biasa-biasa saja. Tahajudnya yang nggak semalaman, baca Al-Qurannya yang nggak banyak-banyak kali, ya. Sholatnya ya sebagaimana yang dilakukan oleh dia, datang ke masjid, sholat wajib, kemudian sholat ba'diyah atau kemudian pulang selesai. Tidak ada amalan istimewa. Sampai 3 hari setelah sahabat ini ngintip, ya, ngintip amal soleh orang, dan gak ada amalan istimewa, dia tanya sama sahabat ini, sahabat, pulang. Rasulullah memberi kabar kepada kami, jenengan termasuk penduduk surga. Maka aku nginep di rumahmu 3 hari untuk ngintip amal soleh. Ternyata setelah tak ngintip tak terawang-terawang, ternyata gak ada amalan yang istimewa. Jangan bahasa Jawa itu jangan itu jangan apa ya bahasa Jawa aslinya gitu. Sebenarnya ini amal apa yang memiliki kok Rasulullah menjaminmu pasti masuk surga. Masya Allah. Akhirnya sahabat ini bilang, ya, wahai saudaraku, amalan solehku ya sebagaimana yang kau lihat, nggak mau tambah-tambah, nggak mau kurang. Kalau kita kan gitu ya, orang tetangga, orang tamu, orang keluarga, toko, amalan solehnya di tambah-tambah, ya kan, supaya kelihatan soleh. Kemudian seteko ngolok-ngolok, sholatnya terus, ya kan, supaya dipuja-puja taruh, masya Allah, ngolok menantuku soleh tenang, sholat di masjid Islamic Center mereka, tapi terang ya, mertuanya boleh, budak. Tanya tahu istri, kok orang sholat ini begini pun lampu, orang pun lah, boleh pun boleh, boleh sesuatu suruh boleh, nanti dia baik. Ibadah ya, kalau sama tidak nggak ditambah-tambah, nggak dikurang, ya sedikit banyak amal soleh itu. Namun kata beliau, aku memiliki suatu amalan yang selalu aku jaga. Nah, ditanya oleh sahabat, apa itu? Ayo, ngomong. Ya. Sahabat cerita, saya orang yang tidak pernah iri. Ya. Saya tidak pernah dengki terhadap saudara-saudaraku, tetangga-tetanggaku yang diberi nikmat oleh Allah lebih baik daripada diriku. Ternyata Pak, itu amalan kecil, nggak terlihat, tapi itu pahalanya besar, bisa memasukkan orang ke dalam surga. Tapi berat, apalagi model zaman-zaman kita hari ini, ya kan? Lihat tangganya tuku kulkas anyar, pintu limo, ada ya? Ada pintu kulkas pintu 5 ya? Ada. Betul bu? Enggak ada. Buat sendiri. Jadi model-model orang-orang zaman kita ini, Pak, semoga kita nanggung dari Allah ya. Tetangganya beli kulkas, Pak. Itu saya orang seturungi apa itu? Tujuh jenengan ini turun barunya ngalor ngidul, orang netan, ngulon netan,
Ada Bu? Ada? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Tetangga bangun tembok anyar, tetangga bangun pagar anyar. Wah, saya ngeributin istri kita. Pak, apa? Kapan? Kapan apa? Yo, tembok wes. Wes. Ini apa tuh bu? Harus itu tembok yang anyar tuh, baru 5 tahun. Anyar apa? Yo, anyar tuh, baru tahun. Berarti kan sifat apa yang tadi? Sifat apa? Iri. Tapi ketika melihat suami tetangga sholat di masjid, anak-anaknya bijak di masjid, berumur ke pengajian, kono orang iri, malah soal iman. Nah, maka saya ini penting ya, menjaga sifat iri itu, sifat dengki itu berat ya. Apalagi kita hari ini hidup di zaman yang kadang sifat-sifat keduniawian itu sering menjadi satu tujuannya. Kalau sebab lagi ibu yang hidup di perumahan ya, itu persaingan kelas ekonomi sangat terasa ya. Oleh sebab itu sudah dengan sabar, jenengan tawadu, rausah ngopeni harta bondone orang lain ya kan, ama kemudian bujuk jenengan pun pensiun, rausah doya-doya, malah gak mati karena selebat ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sudah bismillah ya, Allah sudah cukupkan kita dengan nikmat ini, yang dengan nikmat ini saya bisa sholat, saya bisa ibadah, saya bisa ke masjid, saya bisa memimpin pengajian. Ada Pak. Jadi kalau lihat yang namanya spring bed model sing aneh ya, itu hidup langsung gelap, orangnya di dalam. Spring bednya di atas, orangnya masuk dalam spring bed. Tapi kalau adzan, orang turun. Ya pentingan awalnya diretuning dipan beralaskan koran, kalau ada langsung cetuk anak. Tapi kalau sudah tidur, apalagi kalau jenengan kalau sudah di hotel ya, jenengan kalau tidur di hotel, spring bed manis, fasilitas umum asing itu mau ke masjid abot, wis sholat yang kamar ya. Nah ini masalahnya. Oleh sebab itu kita syukuri nikmat yang Allah berikan ya, itu sebagai bentuk kita mudah-mudahan masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu mari kita biasakan yang sunnah itu kecil-kecil, kita biasakan juga, termasuk kalau bisa sunnah yang besar juga kita kerjakan. Itu ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan insyaallah satu ya, satu paling insyaallah nanti lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Amin. Demikian Bapak sekalian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada Allah wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.